Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Pada kali ini, kami akan memaparkan mengenai konsep dan implementasi kebijakan kepemimpinan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulpanur Rahman, juga rekan saya Suciati Robiah. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Yang pertama ada pengertian kebijakan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, kebijakan diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, serta rangkaian konsep dan prinsip dasar yang menjadi dasar rencana pelaksanaan tugas, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi, dan lain. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, kebijakan pendidikan merupakan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas pengertian dari kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin, yang artinya mengarahkan, menuntun, membimbing, atau mengatur. Menurut KBBI Daring, dari kata tersebut terbentuk 5 istilah terkait. Yang pertama, memimpin, yang artinya mengetuai atau mengepalai. Yang kedua, terpimpin, yang artinya dapat dipimpin. Yang ketiga, pimpinan, yang artinya hasil memimpin. Yang keempat, pemimpin, yang artinya orang yang memimpin. Yang kelima, kepemimpinan, yang artinya perihal memimpin atau cara memimpin. Menurut Hanbi tahun 1987, dalam Adawiyah et al. Tahun 2025, kepemimpinan berarti kekuatan atau kualitas seseorang dalam memimpin dan mengarahkan apa yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah sikap atau kemampuan seseorang dalam mengarahkan, mengatur, atau mendidik orang lain agar dapat bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan, mengarahkan, dan mengelola dalam lembaga pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan profesional guru, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Menurut Kardaji, terdapat 6 fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Pemimpin tidak bisa selalu mengendalikan cara yang sama pada suatu permasalahan. Ia harus dapat menemukan solusi yang sesuai terhadap kondisi yang berbeda. Pemimpin diharapkan mampu beradaptasi dengan keadaan atau lingkungan sekitar agar berbagai tindakan itu tetap terarah dan berkesinambungan. Pemimpin perlu membuat perencanaan yang matang. Yang kedua, fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin harus memiliki sifat visioner untuk memperkirakan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Oleh karena itu, pemimpin perlu menyiapkan rencana dalam setiap langkah sehingga dapat meminimalkan risiko permasalahan. Yang ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Menurut Muhtarong, seorang pemimpin harus mampu menciptakan rasa cinta, rasa hormat, dan kepercayaan kepada organisasinya, kelompok, dan pemimpin dalam tugas dan pengerjaannya. Pemimpin maupun anggota harus menumbuhkan rasa loyalitas atau kesetiaan terhadap organisasi. Pemimpin dapat memberi teladan sehingga sikap tersebut dapat ditiru oleh anggota. Akibatnya, loyalitas yang terbentuk dapat meningkatkan profesionalisme baik pemimpin maupun anggota. Yang keempat, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rencana. Pemimpin harus mengawasi pelaksanaan rencana agar segala sesuatu berjalan lancar dan tidak ada yang terlewat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan rencana tersusun matang sehingga pemimpin dituntut teliti baik dalam penyusunan maupun pelaksanaannya. Yang kelima, fungsi mengambil keputusan. Menurut Muhtarong,
Pengambilan keputusan harus sesuai dengan luas serta besarnya organisasi, wilayah, dan masalah. Harus diperhatikan metode atau teknik tertentu supaya tidak saja dapat diambil keputusan yang tepat atau memuaskan, melainkan lancar dan cepat. Pemimpin harus dapat meminimalisir konsekuensi yang terjadi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan lancar. Yang keenam, fungsi memberi anugerah. Menurut Muhtaram, pemimpin harus senantiasa aktif, mengawasi juga penuh perhatian terhadap segala kegiatan para anggotanya dan organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin harus dapat memotivasi anggotanya agar lebih rajin dan giat dalam bekerja. Berikut adalah tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter. Gaya kepemimpinan ini memegang penuh kekuasaan dan memaksakan segala peraturan dan kebijakan untuk dipatuhi tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan bawahan atau anggotanya. Yang kedua, tipe paternalistik. Gaya kepemimpinan ini mampu berperan seperti fitur ayah atau ibu, bersifat melindungi dan layak dijadikan sebagai tempat bertanya dan memperoleh petunjuk. Yang ketiga, tipe karismatik. Tipe kepemimpinan ini didasarkan pada karisma seseorang. Karakteristiknya yaitu mempunyai daya tarik yang memikat sehingga dapat memperoleh pengikut yang sangat besar. Yang keempat, tipe demokratis. Gaya kepemimpinan ini memberi kesempatan anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, menghargai potensi setiap individu, dan bersikap secara terbuka. Yang kelima, tipe militeristik. Kepemimpinan ini merupakan gaya kepemimpinan yang memakai cara lazim dalam kemiliteran. Sering mempergunakan sistem perintah bergantung kepada pangkat dan jabatan. Formalitas yang berlebihan, kaku, dan sukar menerima kritik dari bawahan. Yang keenam, tipe laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap anggota staf di dalam tata prosedur dan apa yang akan dikerjakan untuk pelaksanaan tugas-tugas jabatan mereka. Sementara pemimpin hanya memberi pendapat jika diminta. Selanjutnya, konsep kebijakan kepemimpinan pendidikan. Konsep kebijakan kepemimpinan pendidikan adalah pedoman strategis yang lahir dari akal sehat dan kebutuhan lapangan, serta terkadang dipengaruhi oleh faktor emosional maupun intuisi. Lalu, untuk apa sih kebijakan kepemimpinan? Kebijakan ini berfungsi mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, kebijakan pendidikan menjadi landasan penting bagi pengembangan mutu pendidikan, terutama pada jenjang sekolah dasar sebagai fondasi awal, serta harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Selanjutnya ada karakteristik kebijakan pendidikan. Yang pertama memiliki tujuan pendidikan, yang kedua memenuhi aspek legal formal, yang ketiga memiliki konsep operasional, yang keempat dibuat oleh yang berwenang, yang kelima dapat dievaluasi, dan yang keenam memiliki sistematika. Selanjutnya ada dasar hukum yang mengatur peran kepala sekolah sebagai pemimpin yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, Pasal 1 Ayat 1 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan formal untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan pada taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau sekolah di luar negeri. Kemudian diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah Pasal 1 Ayat 1 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola taman kanak-kanak atau taman kanak-kanak luar biasa atau bentuk lain yang sederajat, sekolah dasar sekolah dasar luar biasa atau bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah pertama sekolah menengah pertama luar biasa atau bentuk lain yang sederajat,
sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, garis miring sekolah menengah atas luar biasa atau bentuk lain yang sederajat, atau sekolah Indonesia di luar negeri. Selanjutnya ada tugas pokok kepala sekolah menurut Permendikbud Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya ada prinsip dasar yang harus dimiliki oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Yang pertama, menerapkan visi dan misi secara nyata. Yang kedua, mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang keempat, mampu merangkul semua pihak. Dan yang kelima, memastikan lingkungan pendidikan berkualitas. Nah, berikutnya, apa aja sih implementasi dari kebijakan kepemimpinan pendidikan? Yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran. Melalui pendekatan yang tepat, pemimpin pendidikan dapat memberdayakan guru dengan pelatihan, strategi, dan sumber daya yang mendukung efektivitas mengajar. Selain itu, kebijakan yang kuat juga mendorong perbaikan sarana dan prasarana, seperti ruang kelas, laboratorium, dan akses sumber belajar. Pemimpin pendidikan juga berperan dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan siswa. Tak kalah penting, kebijakan kepemimpinan turut meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pengembangan profesional dan motivasi berkelanjutan. Yang kedua, melalui pengembangan profesionalisme guru. Kebijakan kepemimpinan dalam pendidikan memainkan peran yang krusial dalam pengembangan profesionalisme guru. Fokus pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan guru adalah komponen penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Aspek yang perlu diperhatikan, yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, sumber daya dan dukungan. Yang ketiga, kolaborasi dan jaringan. Yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Yang kelima, pemberdayaan profesional. Yang keenam, pengakuan dan reward. Yang ketiga, pengelolaan sekolah yang efektif. Caranya, yang pertama, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi administrasi sekolah. Yang keempat, pemberdayaan siswa dan partisipasi orang tua. Yang kelima, mendorong inovasi pendidikan. Yang keenam, membangun budaya sekolah yang positif. Yang ketujuh, meningkatkan keterlibatan komunitas. Dan yang kedelapan, peningkatan akuntabilitas. Implementasi selanjutnya, yaitu kepala sekolah sebagai manajer pendidikan. Menurut Hasibuan, beliau berpendapat bahwa manajer adalah sumber aktivitas dan mereka harus merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan semua kegiatan agar tujuan tercapai. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah sebagai manajer. Yang pertama, proses, yaitu kepala sekolah perlu menerapkan pendekatan sistematis dalam menjalankan setiap kegiatan organisasi. Yang kedua, sumber daya, yaitu pemanfaatan sumber daya sekolah baik berupa dana, fasilitas, informasi, maupun tenaga manusia harus diorganisasi secara efektif agar mendukung tercapainya tujuan. Dan yang ketiga, tujuan, yaitu kepala sekolah wajib memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, implementasi selanjutnya, pengawas pendidikan sebagai penjamin kualitas dan pendukung kebijakan. Pengawas sering juga disebut sebagai supervisor. Pengawas adalah guru yang diahad dalam jabatan pengawas. Pengawasan adalah kegiatan pengawas dalam menyusun dan melaksanakan program pengawasan, melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program, serta melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Implementasi yang terakhir, guru sebagai pemimpin pembelajaran. Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran mencakup beberapa dimensi penting, antara lain, pertama, merancang pembelajaran yang menarik, relevan, dan bermakna bagi siswa. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menjadi contoh bagi siswa dalam hal semangat belajar, sikap positif, dan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat, melakukan penilaian secara berkelanjutan. Dan yang kelima, berperan aktif dalam mendorong perubahan dan inovasi dalam praktik pembelajaran di sekolah.
Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.